eh, seluruh wartawan yang sudah hadir di sini. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Nah, untuk Pak Bonatua saya ucapkan selamat bahwa penelitiannya telah membuahkan sebuah hasil ya, dan nanti akan dibukukan ya Pak Bonatua. Ya. Akan dibuat menjadi sebuah buku yang semoga akan menjadi penerusnya Jokowi White Paper. Ya, silakan Pak Bonatua untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, Pak, saya ngopet nih, takut slip tang. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Terutama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi
fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, Ya. inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini. Ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih sekali, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya tetap terbatas misalnya bentuknya, ya dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik. Ya, kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta. Ya, kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan 4 ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini. Supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Nah, untuk itu ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral ya, saya memutuskan
membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah. Karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan, mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti. Tapi jangan sembarangan tuduh. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, saya mungkin harus mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya, yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita. Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka. Dan saya juga meskipun kita perjuangan panjang, saya juga berterima kasih ke KPU. Ya meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, sempat mengeluarkan peraturan 731, melakukan uji konsekuensi, sempat kita bersidang susah payah, sempat juga saling bantah-membantah. Tapi itu sudah close, kita selesaikan permasalahan kita lanjut ke permasalahan bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana keterbukaan informasi selanjutnya. Saya rasa itu saja. Barangkali ada pertanyaan? Tetap dikasih ke Andri. Ada satu lagi penutup mungkin ya, karena belum ada pertanyaan. Tetap publik bantu kami, dukung kami, karena tugas kita ada 3 lagi ya. Saya lagi meminta ke KPU DKI, KPU Kota Solo untuk tahun 2005-2010. Mereka sudah respon, nanti kita akan berbagi lagi. Artinya ini akan lengkap kita buat jadi data publik. Karena ini memang saya juga di sini saya buat ini untuk penelitian. Mari kita meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi, supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini, dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada 1 orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Raka Buming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang tabu atau wajangan karena dia masih menjabat, tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama kepada kita. Sudah, itu aja dari saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.